الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayolah ikhwah, insyaallah ta'ala di pagi hari ini, pada hari Selasa, tanggal berapa Sya'ban ini? Ya, insyaallah ta'ala kita akan memulai pelajaran atau membaca kitab Yaqdul Juman fi Ahkami Syahri Sya'ban yang disusun oleh Abul Hasan Ar-Rawqi Al-Utaybi hafizahullah ta'ala. Kitab yang tipis ya, berisi sekitar 25 halaman. Insyaallah ta'ala mungkin bisa kita hatamkan di pagi hari ini dalam satu majlis, insyaallah ta'ala. Kalau tidak cukup satu kali pertemuan, ya 2 kali pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu, amma ba'du. Fahadha qutayyibun sammaituhu Yaqdul Juman fi Ahkami Syahri Sya'ban. ضمنته درارا من الفوائد المتعلقة بشهر شعبان وقد أوجزت فيه المقال خشية السآمة والإملال. أرجو الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم نافعا لعباده آمين. كتبه أبو الحسن الروقي العتيبي غفره الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. Kita masuk ya. Di sini disebutkan ada sekitar 9 faedah. Ada 9 faedah atau 10 faedah ya, yang lebih tepat 10, bukan 9. 9 ya, 9. Ada 9 faedah. Ada 9 faedah yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Kita baca ya. Al-faidatul ula, sababu tasmiyatihi bihadzal ismi. Sebab penamaan bulan Sya'ban itu dinamai dengan Sya'ban. Banyak versi sebenarnya di kalangan para ulama dalam menyebutkan sebab penamaan Sya'ban dinamai bulan atau bulan Sya'ban ini dinamai Sya'ban. Di antaranya yang disebutkan di buku ini. Itu di antaranya yang disebutkan di buku ini. Qala Ibnu Manzur, berkata Ibnu Manzur dalam kitab beliau Lisanul Arab. Antum punya Lisanul Arab ya? Oh, dosen bahasa Arab. Ya, harus punya. Ya. Makanya Nabi bilang sebenarnya untuk orang yang berkecimpung dalam dunia dakwah itu harus punya buku, harus punya kitab. Makanya kalau antum mau mondok, mau masuk pondok pesantren, ya, mau tahu antum gurunya antum ini mumpuni apa tidak, nah, sebenarnya zaman sekarang, ya, kalau zaman dulu adanya ngetes guru, ya, ngetes guru. Menurut anak pribadi, di zaman sekarang paling tidak kalau antum mau masuk pondok pesantren, tes dulu gurunya antum. Ya, tes dulu. Kenapa? Karena di zaman sekarang banyaknya orang-orang yang ngelola pondok pesantren, ya, yang ngelola sekolah, kadang orang-orang yang lemah kemampuan bahasa Arabnya. Nggak bisa bahasa Arab, lemah. Ya, ngelola sekolah. Sebenarnya dia itu layak belajar, bukan layak berdakwah, ngajar.
Namun ya banyaknya ikhwan-ikhwan zaman sekarang ini bukan lihat keilmuan ustadznya, tapi lihat iklan yang ada. Ya enggak? Kayak dulu ada santri di sini, dia mondok, terus apa katanya kemarin, Bapak karena lihat iklannya, lihat iklan orang, iklan itu biasalah ya, kita nggak terlalu banyak iklan. Yang jelasnya guru-guru di sini ya, belajarnya pernah di luar negeri semua. Penting ya antum tahu kemampuan guru. Ibnu Ma'in kena sepak karena pengen ngetes gurunya. Ya, kena sepak karena ngetes gurunya. Memang perlu tahu dhabt, kemampuan, kualitas. Karena zaman sekarang banyaknya munculnya orang-orang yang berdakwah sebenarnya dia layak untuk didakwai. Qala Ibnu Manzur rahimahullah dalam kitab apa? Lisanul Arab. Min babil faedah ikhwan, disebutkan qil ketika Imam Ibnu Manzur rahimahullah taala menulis kitab Lisanul Arab, beliau diejek oleh banyak orang, banyak pihak yang mengejek beliau. Ya, banyak yang ngejek dengan alasan apa? Untuk apa? Nulis kitab Lisanul Arab, orang Arab pun pinter ngomong bahasa Arab. Mirip seperti orang-orang yang mengejek Nabi Nuh ketika membuat kapal. Kemudian datang beberapa waktu kemudian, An-nas yahtajuna ila lisanil Arab. Orang-orang pun butuh kepada kitab Lisanul Arab tersebut. Ya. Terkadang tindakan seseorang itu tidak diridhoi oleh orang lain, namun ternyata hasil karya tersebut bermanfaat bagi generasi setelahnya. Ibnu Manzur rahimahullah mengatakan Sya'banu ismun lisyahr. Sya'ban adalah nama untuk bulan. Summiya bidzalik. Bulan tersebut dinamai dengan hal tersebut, dinamai dengan itu, dinamai dengan Sya'ban. Litasya'ubihim fihi, dikarenakan terpecah-pecahnya mereka pada bulan tersebut, terpencar-pencar. Tasya'ub itu terpecah-pecah atau terpencar-pencar. Dikarenakan terpencar-pencarnya mereka pada bulan itu, ai tafarruqihim fi talabil miyah, karena berpecah-pecahnya mereka atau berpencar-pencarnya mereka fi talabil miyah, dalam mencari air. Wakil fil gharat, ada yang mengatakan fil gharat, ya, di gua-gua nyari air karena mau menjelang Ramadan, ya, pada waktu itu cuaca panas, ya. Jelas. Ini diantara makna Sya'ban. Di sana ada lagi yang memaknakan Sya'ban itu, yaitu litasya'ubihim fil qital, karena terpecah-pecahnya mereka dalam bab urusan perperangan. Ketika di bulan Rajab mereka tidak berperang karena bulan haram, ketika di Sya'ban mereka berperang. Wa qala Sa'lab, berkata Sa'lab, qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, itu sebagian ahli lughah, innama summiya Sya'ban Sya'bana, bulan Sya'ban disebut dengan Sya'ban li'annahu sya'abun, dikarenakan berasal dari sya'ab. Apa sya'ab? Ai dhahara baina syahrai Ramadan wa Rajab. Maknanya karena bulan Sya'ban itu muncul antara bulan Ramadan dan bulan Rajab. Atau faham itu makna Sya'ab? Sya'ab itu celah, ya, selah. Faham? Sya'ab itu selah atau celah, karena dia menyela
bulan Rajab dan bulan Ramadan. Makanya lereng-lereng itu, gang-gang itu disebut dengan Sya'ab. Wal jam'u, jamaknya adalah Sya'banat wa Sya'abin. Sya'ban jamaknya Sya'banat atau Sya'abin. Anda mau tanya dulu, siapa yang hafal urutan bulan Islam? Khalifah. Bulan Hijriah itu urutannya apa saja? Kelamaan tuh, yang lama mikir. Bisa apa enggak? Itu aja. Nah sudah, itu aja. Biar ada lama mikir. Abdul Razak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jelas ya? Itu makna Sya'ban. Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua. Ma yuqal idza dakhala syahru Sya'ban. Apa yang diucapkan kalau masuk bulan Sya'ban? Lam yathbut fi hadza syai'un fi Sya'ban bi khususihi. Tidak sabit, tidak sahih dalam hal ini sedikit pun tentang bulan Sya'ban secara khusus. Wa inna ma warada syai'un 'amun fi syuhuris sana kulliha. Namun yang datang itu umum tentang bulan-bulan satu tahun. Wa huwa ma rawahu Abul Qasim Al-Baghawi an Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abul Qasim Al-Baghawi dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu kata Abdullah bin Hisham, qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadha ad-du'a kama yata'allamuna al-Qur'an idza dakhala asy-syahr aw as-sanah. Kata Abdullah bin Hisham, dulu para sahabat Rasulullah SAW mempelajari doa ini sebagaimana mereka mempelajari Al-Quran tatkala masuknya bulan atau masuknya awal tahun. Apa doanya? Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa jiwarin minasyaitan wa ridwanin minar rahman. Ya Allah, adkhilhu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, masukkanlah bulan tersebut atau tahun tersebut kepada kami dengan penuh keamanan dan keimanan. Wassalama wal islam, penuh keselamatan dan Islam. Wajiwarin minasyaitan, dan juga atau serta mendapatkan perlindungan dari syaitan. Waridwanin minar rahman, serta dalam kondisi mendapatkan keridhaan dari Ar-Rahman. Ini hadis mauquf ya, mauquf ala sahabah. Ya, atau lihat disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar mauqufun ala syartis sahih. Mauquf ala syartis sahih. Dalam bab ini kan mauquf sebenarnya ya. Di sini yang terjadi kadang khilaf di kalangan para ulama. Apakah doa seperti ini boleh diamalkan? Sebagian para ulama kadang ada yang mengatakan yang seperti ini enggak bisa. Kenapa? Maksudnya tidak dikatakan sunnah gitu loh, tidak dikatakan sunnah. Kalau berdoa saja dengan doa ini tidak masalah. Tapi apakah dikatakan sunnah dibaca di awal bulan Hijriah, awal tahun? Sebagian yang mengatakan enggak bisa. Kenapa? Alasannya mereka ya ma'ruf ya. Dalil itu hujjah itu Al-Quran, sunnah, ijma'. Ya. Tidak datang dari Nabi SAW seperti itu. Ada yang mengatakan tidak diamalkan. Ya, diamalkan walaupun dia mauquf ala sahabi, namun ini digolongkan marfu' hukman, marfu' secara hukum. Alasannya apa? Ini tidak mungkin atau digolongkan termasuk perkara yang la majal li fi. La majal li fihi. Tidak mungkin para sahabat memunculkan dari ijtihad mereka
pasti ada sumbernya, alasan mereka seperti itu. Apalagi di sini dengan bahasa ashabu Rasulillah SAW, jumlahnya banyak seperti itu, sehingga mereka mengatakan ini digolongkan termasuk perkara zikir atau doa la majala li ra'yi fihi wallahu a'lam, seperti itu ya. Sama seperti doa sa'i ya kawan, doa sa'i ya, rabbighfir warham wa takarram dan yang semisalnya itu sebenarnya tidak datang dari Nabi SAW, tidak ada, tapi datang dari sebagian sahabat ya, datang dari sebagian sahabat. Apakah ini diamalkan? Nah ini tadi terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wallahu alam, wal amru fihi wasi', masalahnya luas, gampangan sajalah ya, boleh-boleh saja. Sama seperti ketika memulai dari Hajar Aswad, apakah sahih dari Nabi SAW Rasul membaca Bismillah, Allahu Akbar? Yang sahih adalah Allahu Akbar. Adapun lafaz Bismillah itu datang dari Abdullah bin Umar. Nah ini juga apakah hukumnya sunnah? Sebagian para ulama yang mengatakan tidak disunnahkan. Kita cukupkan khairu hadi hadiyun Nabi Muhammad SAW, sebaik petunjuk Nabi SAW, seperti itu. Namun sebagian mengatakan ya, selagi datang dari para sahabat, la majala li ra'yi fihi, tidak ada ruang bagi akal untuk masuk pada perkara tersebut, dan juga tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain, maka perkara tersebut tetap boleh diamalkan, seperti itu. Allah alam. Banyak sekali dalam bab zikir ya ikhwan, dalam bab zikir, dalam bab doa yang semisalnya tadi. Wal amru fihi wasi', dalam masalah ini perkaranya luas. Kalau anak pribadi hal-hal yang seperti ini kadang tidak perlu atau tidak terlalu kita perpanjang ya. Bab seperti ini bab yang masih ringan. Kenapa? Karena kadang tidak membangun padanya keabsahan suatu ibadah ya, tidak membangun keabsahan suatu ibadah, dan juga perkara-perkara tersebut hanya sekedar alfaz, sekedar lafaz. Makanya sebaiknya juga ya para ustadz, para dai, ikhtilaf dalam bab ad-doa wa zikir itu tidak usah diekspos di publik ya. Sama seperti ana lihat ada video potongan salah seorang ustadz mengkritiki lafaz subhanallah subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Tidak sahih kata ustaz tersebut lafaz wa bihamdihi. Ana pribadi sudah tahu itu lafaz tidak sahih sebelum ana kiaman. Antum pernah enggak di Darul Hadis ini kita belajar buku salat itu ada tambahan wa bihamdihi? Enggak ada ya, enggak ada. Tapi tidak pernah Anda bilang hadisnya dhaif, tambahan wa bihamdi, tidak pernah. Kenapa? Karena masalah ini masalah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya sudah. Ya, tidak terlalu penting gitu loh, tidak terlalu penting dalam bab zikir doa. Beda dengan permasalahan-permasalahan yang membangun absah atau tidaknya suatu ibadah. Nah, ini perlu kita bahas. Contoh sah atau tidaknya suatu ibadah. Dalam bab zakatul fitri, apakah boleh dalam bab zakat fitri, zakat fitrah, idul fitri itu boleh ataukah tidak dikeluarkan pada tanggal 20 Ramadan zakat fitrahnya? Ini kan terkait dengan sah atau tidak. Maka terkait dengan sah atau tidak kita perlu mentarjih, faham? Perlu mentarjih, melihat aqwal ulama mana yang lebih kuat kepada dalil. Dalam artian mentarjih ini melihat kira-kira pendapat yang lebih rajih dari sisi pendalilan. Contoh lain, zakat fitri boleh kak? Boleh enggak dengan uang? Boleh enggak dengan duit? Ya, nah, ini perlu antum kaji, karena ada hukum sah atau tidaknya nantinya. Bagi yang mengatakan tidak boleh dengan duit maka tidak sah.
Bagi yang mengatakan boleh seperti Abu Hanifah dan orang-orang yang di bawahnya, ya sah-sah saja. Nah, di sini kan dibangun perkara sah atau tidaknya. Perlu kita untuk mentarjih seperti itu tadi. Maksudnya mengecek dalil, sangat perhatian ke argumentasi. Adapun masalah-masalah kecil seperti itu, aduh, nggak usah terlalu diperpanjang. Kalau istilah kita panjangkan tali kelambu. Tapi ya dalam dunia konten kan ya, dunia konten sama. Nah, lihat ada bab-bab sholat di potongan-potongan video yang dibuat-buat tim-tim ikhwan-ikhwan yang masya Allah kreatif, jazahumullah khairan. Namun masalah-masalah seperti itu adalah masalah-masalah yang tidak terlalu mendalam. Anda lihat ini masalah yang antara sunnah atau tidak, afdoliyah. Ya, tidak usah untuk berpanjang. Sama seperti misalkan sujud sahwi, qabla salam atau ba'da salam, sebelum salam atau ba'da salam. Ada ijma' dinukilkan. Itu ikhtilaf ulama pada bab afdoliyah. Ya sudah, ada ijma' yang seperti ini, ya sudah, tidak usah diperpanjang lagi. Kemudian al-faidah as-salisah ma warada fi fadil Sya'ban, riwayat yang datang tentang keutamaan bulan Sya'ban. Qala Syekh Bakar Abu Zaidin rahimahullah, berkata Syekh Bakar Abu Zaid, la yu'raf fi sunnah itsbatu fadlin li syahri Sya'ban illa ma thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min iktsaris siyami fi. Tidak dikenal dalam sunnah adanya penetapan keutamaan bulan Sya'ban kecuali riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa anjuran untuk memperbanyak puasa padanya. Wa amma hadis, adapun hadis fadlu Sya'ban ala sairis syuhur ka fadli ala sairil anbiya fa huwa maudhu'. Adapun hadis keutamaan Sya'ban di atas seluruh bulan seperti keutamaanku di atas seluruh para nabi, fahuwa maudhu', ini hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Jelas? Antum lihat kitab Mu'jamul Manahi Al-Lafdhiyah. Pernah lihat Khalifatul Rijal? Kitab Mu'jamul Manahi Al-Lafdhiyah. Pernah lihat? Belum pernah. Nah, ini tadi antum yang tidur di atap darul hadis ini ya. Nanti kalau anak tanya lain kali nggak bisa jawab, anak push up kan saja lah ya. Selagi antum masih tidur di atap darul hadis ini. Wali, pernah lihat nggak? Hah? Belum juga, sama juga. Mulai besok nggak ada lagi anak tanya, nggak ada yang nggak bisa nggak jawab. Abdul Razak, kita tuh punya maktabah. Buka mata antum. Nah, antum belajar dari mulai sekarang. Apa sih? Nggak bisa Ustaz, ana nggak bisa baca kitab, cuma baca judulnya aja. Jadilah. Antum ngafal judul dulu. Antum hafal judul dulu. Nah, kitab ini kan butuh waktu. Untuk antum ngafal sekian ratus kitab itu, hafal judul itu butuh waktu. Faham? Apa? Kitab, oh ini namanya Zakhiratul Uqba. Oh ini nama kitabnya. Tahu antum dimulai dari sekarang. Kalau antum nanti nunggu jadi ustad, ana yakin ustad-ustad yang sudah jadi ustad itu pun juga nggak ngerti dia. Kenapa? Karena mungkin dianya nggak rajin. Susah antum dalam satu waktu langsung mau menghafal seluruh buku kitab yang ada tuh nggak akan mungkin bisa. Judulnya, jangankan isi, judulnya saja tuh. Faham? Kalau antum ditanya, tahu nggak Mu'jamul Manahi Al-Lafdhiyah? Jawabnya antum nggak tahu, belum pernah lihat. Nggak usah antum tidur di sini. Itu saja. Tidur kamar mandi itu WC itu. Kitab setebal itu, sebesar itu antum nggak paham, antum nggak tahu. Nanti antum ditanya. Coba kalau antum jadi ustadz, ditanya ikhwan, gimana? Ustadz Khalifatul Rijal. Allah alam. Kan aib. Antum seorang dokter, antum seorang medis, antum seorang perawat, seorang ahli farmasi, atau seorang
tenaga kesehatan apapun, ketika antum ditanya yang berkaitan dengan tenaga kesehatan, berkaitan dengan obat-obatan, kan aib antum tidak tahu. Ya benar? Antum seorang dai, seorang ustad, tahu kitab Kawakib Durriyah? Nggak tahu, wallahu alam, belum pernah lihat. Kan aib. Piye iki? Ustad kibarnya luar biasa, kondangnya luar biasa, nggak tahu dia. Faham tuh? Nah, seperti itu poin penting. Anak sering nampi antum, dimulai dari sekarang, belajar tuh dari sekarang. Tata tertib, tata waktunya antum. Waktu lil qiraah, waktu begini, waktu begini. Sebelum antum datang, kata sebagian salaf, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian qabla an tusawwadu, sebelum kalian ditokohkan, sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin, diangkat menjadi ustadz, diangkat menjadi dai. Tafaqahu, belajarlah. Kata Imam Syafi'i, ta'allam qabla ayata'ra'as al-insan. Belajarlah seseorang, engkau itu belajarlah sebelum seseorang itu diangkat ditokohkan menjadi rois. Antum kalau sudah ditokohkan nggak ada waktu, sibuk. Nanti Ustaz, kalau anak sudah jadi mudir pondok pesantren, nanti baru anak, kalau anak jadi mudir pimpinan pondok pesantren, anak akan belajar. Nggak ada, itu namanya gombalan saja. Antum kalau jadi mudir pondok pesantren, boro-boro mau pegang kitab, kerjaan antum pegang kasbon pondok pesantren. Yang ini mau mikirin gaji guru, yang ini mikirin gaji tukang, ini mikirin gini, mikirin seperti itu. Marhalatut tolab itu afdal marhala untuk melengkapi ilmu pada kondisi belajar. Jangan antum remehkan, tahu buku saja. Faham? Tapi anak belum bisa baca isinya, Ustaz. Bisa baca judulnya aja, alhamdulillah. Ya enggak? Tahu judulnya. Dulu sengaja anak masuk maktabah Darul Hadis Fiyush itu, anak masuk, anak keliling, anak cek, ini kitab yang anak pernah dengar nama kitab tapi anak belum pernah lihat. Ini. Dan disitulah anak pertama kali anak melihat Majmu' Fatawa yang 37 jilid. Pertama kali itu di Fiyush. Kan selalu disebutkan Majmu' Fatawa, jilid sekian, jilid sekian. Ana lihat cetakan yang mu'tamad itu ada di maktabah Darul Hadis Fiyush, dan itu pertama kali ana lihat. Oh, ini maktabah yang Majmu' Fatawa yang disebutkan mu'tamad 37 jilid. Penting tahu. Antum seorang talibul ilmi, dari nyantri sampai jadi ustadz, wis pondok pesantren besar setengah santri ribuan, ditanya pernah lihat Majmu' Fatawa, seumur hidup belum pernah lihat. Antum ngapain, Ustaz? Ya enggak? Ustaz Abdul Razak ngapain misalkan? Faham antum? Ditanya, tahu kitab Fathul Bari? Enggak tahu. Minimal antum pernah lihat. Ya, minimal pernah lihat. Sebagian masyayikh, tahu antum? Sebagian masyayikh itu ada yang di awal kitabnya itu mendoakan. Disebutkan di awal kitab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi orang yang mengajarkan kitab ini, yang mempelajarinya, yang melihat kepada kitab ini. Subhanallah ya. Antum lihat. Melihat aja gitu. Sudah didoakan oleh penulis buku, ya. Penting, anak-anak sangat perhatian sekali yang berkaitan dengan kitab. Dokter saja kalau ditanya, dok, tahu obat paracetamol? Itu paracetamol obat panu katanya dia. Nah, gimana? Ada orang bilang, Ustadz, tahu kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah? Oh, itu kitab usul fikih. Ya enggak? Lucu kali.
Bukan untuk bangga-banggaan sok-sokan, tapi manfaat bagi kita semua ya kan. Minimal untuk kita pribadi. Oh, kalau mau beli buku tahu bukunya. Ya benar. Tahu oh kitab ini. Jangan sampai antum beli buku enggak tahu buku isi bukunya. Ana mau tanya sama antum, ada kitab namanya Nuzhatun Nazar. Ya. Nuzhatun Nazar. Dulu awal-awal ana jadi santri, ana bingung, kitab apa ini Nuzhatun Nazar? Ana kira fikih nazar akhwat. Ternyata kitab mustalah. Nuzhah itu ya rekreasi, kesenangan. Nazar itu pandangan. Ya. Seperti itu. Al-faidatur rabi'ah, faedah yang keempat, istihbabul iktsar minas shaum fihi. Disunnahkan memperbanyak puasa pada bulan itu. Yustahabbul iktsaru minas shaum fi Sya'ban. Disunnahkan memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa satu bulan sama sekali illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa sempurna satu bulan kecuali bulan Ramadan. Kenapa Rasul sempurna? Karena Ramadan hukumnya wajib. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Nabi SAW paling banyak puasanya dari suatu bulan illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Jelas? Jadi kalau istakmala itu Ramadan, kalau aktsar Sya'ban. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, kana yasumu Sya'ban kullahu illa qalila. Dulu Rasulullah SAW puasa Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban seluruhnya illa qalil, kecuali sedikit yang beliau tidak puasa. Berarti apa? Ada yang tidak dilengkapi oleh beliau, ya, dalam artian tidak sempurna satu bulan. Wa fi hadzal hadits minal fiqh istihbabu siyami aktsari Sya'ban. Pada hadis ini terdapat fikihnya, disunnahkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Wa huwa hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab, berkata al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa qad rajjaha ta'ifatun minal ulama minhum Ibnu Mubarak wa ghairuhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yastakmil siyama Sya'ban wa inna ma kana yasumu aktsarahu. Kata al-Hafidz Ibnu Rajab, para ulama merojihkan, menguatkan. Di antara mereka adalah Abdullah bin Mubarak. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak menyempurnakan puasa Sya'ban itu seluruhnya. Wa innama kana yasumu aktsarahu. Beliau hanya puasa mayoritas Sya'ban. Wa qad ikhtalafa al-ulama fil hikmah min iktsarihi sallallahu alaihi wasallam min as-siyam fi Sya'ban ala aqwalin. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan hikmah anjuran memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Apa sih hikmah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Ala aqwal, ada beberapa pendapat. Ahadiha, yang pertama, annahu kana yasumu salasata ayyam min kulli syahr. Bahwasanya dulu Nabi SAW puasa 3 hari setiap bulan. Farubbama syughila 'anis siyam ashhuran fayajma' dzalika kullahu fi Sya'ban liyudrikahu qabla siyamil fard. Alasan yang pertama dikatakan, dulu Nabi SAW berpuasa 3 hari setiap bulan, ya, 3 hari setiap bulan. Farubbama syughila, dan terkadang beliau tersibukkan anisyam dari puasa tersebut ashhuran, berbulan-bulan. Fayajma'u dzalik kullahu, lalu beliau kumpulkan itu semua fi Sya'ban, dalam bulan Sya'ban. Apa tujuannya? Liyudrikahu qabla siyamil fard, supaya beliau bisa mengejar ketinggalan tersebut sebelum melaksanakan puasa wajib. Faham afan? Ya, enggak ngantuk lagi? Hah?
Antum rondanya jam berapa? Sampai jam 12. Siapa ronda jam terakhir? Tadi siapa yang terakhir? Hah? Biasanya tidak ada. Nanti kalau udah kemalingan baru itu aja. Lawan kantuk itu tadi, ya. Biasakan melawan rasa kantuk. Ngantuk ketika tidur, nanti antum dibalas pula sama murid antum ngantuk. Bener. Alhamdulillah, anak bukan bangga-bangga ke diri anak. Alhamdulillah anak enggak diberikan, bukan enggak diberikan sih. Alhamdulillah enggak ngantuk ketika belajar dulu. Ya dipersiapkan. Ngantuk itu karena kurang tidur. Ya enggak? Ngantuk itu karena kurang tidur. Capek, lelah, kurang tidur itu sebab ngantuk. Makanya ada waktu istirahat, tidur. Siang itu berikan waktu cukup untuk tidur. Malam. Antum kalau bisa ngatur waktu, insya Allah enggak ngantuk. Ya. Sebenarnya antum sendiri, keberhasilan itu ada pada antum, kesuksesan belajar itu ada pada antum sendiri. Kalau antum bisa memaksimalkan waktu, insya Allah berhasil, ya. Tapi kalau tidak bisa memaksimalkan waktu dalam belajar, maka tidak akan berhasil. Kemudian kata penulis buku ini, As-tsani annahu fa'ala dzalika ta'ziman li Ramadan. Bahwasanya Nabi SAW melakukan hal tersebut sebagai bentuk pengagungan terhadap bulan Ramadan. Wa hadza shaumu yushbihu sunnata fardhis shalah qablaha wa ta'ziman li haqqiha. Sehingga puasa seperti ini mirip seperti sunnah atau salat sunnah fardhis shalah. Seperti sunnah kewajiban salat qablaha, yaitu sunnah qabliyah salat. Ta'ziman li haqqiha, sebagai bentuk pengagungan terhadap salat tersebut. Jadi sebagian ada hikmah yang kedua, Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk qabliyah untuk Ramadan. As-salis, yang ketiga, annahu syahrun turfa'u fil a'mal. Sya'ban adalah bulan yang diangkat padanya amalan. Fahabba sallallahu alaihi wasallam ayyurfa'a amaluhu wa huwa sha'im. Sehingga Nabi SAW sangat suka kalau amalan tersebut diangkat dalam kondisi dia sedang berpuasa. Wa aula hadhil aqwal salisuha li wurudil khabari bihi. Dan pendapat yang lebih utama dari tiga pendapat ini tadi adalah pendapat yang ketiga. Ya, jadi Nabi SAW puasa di bulan Sya'ban itu ada beberapa hikmah. Ada yang mengatakan Nabi SAW dulu biasa puasa 3 hari setiap bulan, sehingga di bulan Sya'ban ya, beliau ingin mengumpulkan puasa-puasa yang tertinggal pada bulan-bulan sebelumnya. Ada alasan yang kedua, beliau berpuasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk qabliyah Ramadan. Ada lagi yang mengatakan karena bulan Sya'ban adalah bulan yang turfa'u fil a'mal, bulan yang diangkat padanya amalan-amalan, sehingga beliau ingin berpuasa di bulan tersebut. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wal aula fi dzalik, dan yang lebih utama dalam hal tersebut adalah ma jaa fi hadithi Usama bin Zaid, yaitu riwayat Usama bin Zaid qala qultu ya Rasulullah. Usama bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min syahri Sya'ban. Kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa dalam satu bulan dari bulan-bulan yang ada seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maksudnya kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau beraktivitas dalam satu bulan puasanya itu seperti bulan-bulan Sya'ban ini tadi. Qal, apa kata Nabi SAW? Dzaka syahrun. Sya'ban itu adalah bulan yaghfalun nasu anhu, bulan yang umat manusia banyak lalai darinya. Kenapa? Bainar Rajab wa Ramadan. Sya'ban terletak antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Rajab atau bulan Sya'ban adalah bulan yang diangkat padanya amalan-amalan menuju Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Aku sangat suka kalau amalanku itu diangkat dalam kondisi aku sedang berpuasa. Jelas? Alhamdulillah. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab, berkata al-Hafidz Ibnu Rajab,
Fa in qila kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhussu Sya'ban bi siyami tatawwu' fihi ma'annahu qala afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrul Muharram. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, kalau ada yang bertanya, bagaimana kok Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan puasa di bulan Sya'ban, yaitu puasa sunnah di bulan Sya'ban, dalam kondisi beliau pernah mengatakan afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrul Muharram. Kata Rasul dalam hadis yang lain, puasa yang paling afdol setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Faham antum? Maksudnya gini, kenapa Rasul SAW memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Dalam satu tahun, puasa sunnah Rasul itu lebih banyak di bulan Sya'ban. Namun dalam secara lisan, Nabi SAW mengatakan apa? Puasa sunnah yang paling afdol setelah bulan Ramadan, puasa apa? Puasa Muharram. Qala Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, innal ma'na anna afdhala siyami yasumul insan fi syahri Muharram. Maknanya, puasa yang paling afdol untuk dilakukan puasa sunnah padanya adalah puasa di bulan Muharram. Lakin la yasumuhu kulluh, atau la yasumuhu kullahu, akan tetapi dia tidak puasa seluruhnya. Wala yaj'aluhu ka Sya'ban, dia tidak jadikan seperti bulan Sya'ban. Wa hadza huwa ahsan ma ara, dan itu pendapat yang paling bagus dari apa yang aku pandang, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Intinya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kalau dibilang mana yang afdol antara Sya'ban dan Muharram, yang afdol ada bulan Sya'ban, bulan Muharram. Yang afdol bulan Muharram. Namun tidak banyak seperti bulan Sya'ban. Difahami seperti itu. Yang seperti ini ya ikhwan, mirip seperti hadis pembahasan mana yang afdol umroh itu tadi, bulan Ramadan ataukah tidak, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang bilang Ramadan, ada yang bilang bukan, tapi yang afdol itu di bulan-bulan haji, ya, di bulan-bulan haji. Dzulqa'dah misalkan, Dzulhijjah, itu yang afdol. Yang mengatakan afdol Ramadan, mereka berpegang dengan hadis umrah di Ramadan kahajjatin ma'i, seperti haji bersamaku. Ada yang mengatakan di bulan haji itu lebih afdol, sebagaimana Nabi SAW melakukan secara perbuatan. Bagaimana penjamaannya? Suatu kaidah dalam ilmu usul fikih, al-qauliyah minan Nabi SAW, ya, itu lebih didahulukan dibandingkan fi'liyah. Jadi takdimul qaul minal fi'l, mendahulukan al-qaul ucapan dibandingkan fi'l perbuatan, ya. Takdimul qaul mendahulukan ucapan dibandingkan al-fi'l perbuatan. Seperti itu tadi. Tadi Nabi SAW mengatakan apa? Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Jelas? Wadih? Ya. Namun Nabi SAW secara praktek beliau banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Ada hikmah tersendiri sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Jelas? Wadih ya? Wallahu ta'ala. Sob, mungkin cukup dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Besok insyaallah. Kalau tidak selesai besok kita lanjutkan hari Kamis ya. Mudah-mudahan intinya insyaallah selesai ya. Wallahu ta'ala. Adapun